Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'syaral muslimin, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Tak ada sesuatu yang paling berbahaya dalam diri manusia melainkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu adalah sesuatu yang menjadi keinginan di dalam hatinya. Tidaklah semua hawa nafsu itu dilarang dan diharamkan oleh Allah. Kalau tanpa hawa nafsu secara mutlak, secara totalitas, maka kita tidak akan bisa hidup di muka bumi ini. Kita makan karena ada nafsu. Kita minum juga karena ada nafsu. Seorang bisa berhubungan biologis dengan pasangannya yang halal juga karena ada nafsu. Makanya Islam itu datang untuk membatasi, memilah dan memilihkan mana yang baik untuk kehidupan manusia dan mana yang akan membinasakan mereka. Demikian pula di dalam kehidupan mereka beragama. Tapi setiap nafsu yang dilarang oleh Allah dari kesenangan-kesenangan di dalam kehidupan dunia ini pasti digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Misalnya Allah mengharamkan riba, maka Allah perbolehkan jual beli yang lebih berkah. Karena riba mengandung kezaliman. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan menikah yang lebih suci. Allah haramkan meminum khamr, minuman-minuman keras yang memabukkan. Allah gantikan dengan yang lebih baik, dengan madu yang dihalalkan oleh Allah, dan minuman-minuman halal yang cukup banyak jumlahnya, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Maka Islam itu bukan menghabisi hawa nafsu secara total, namun mengarahkannya kepada yang bermaslahat. Terkadang kita mendengar istilah ada hawa nafsu, ada syahwat. Apa sih bedanya antara hawa nafsu dengan syahwat? Kalau hawa nafsu itu biasanya lebih terkait dengan pemikiran, pemahaman, keyakinan. Kalau syahwat itu terkait dengan kesenangan-kesenangan seperti makan, minum,
berhubungan biologis dan yang semacamnya. Tapi kata para ulama bahwa hawa nafsu itu adalah sumbernya. Pemikiran, pemahaman, keyakinan itu adalah sumber. Dan akibatnya adalah kesenangan-kesenangan. Kalau hawa nafsu itu adalah hawa nafsu yang tercela, yang menyelisihi ajaran Allah dan tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bisa berdampak lahirnya kesenangan-kesenangan yang diharamkan, baik itu makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan, hubungan yang diharamkan. Dan di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, sering sekali kalau sudah disebutkan tentang hawa nafsu, yang dimaksud adalah hawa nafsu yang tercela, yang dilarang dan diharamkan oleh Allah serta Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hawa nafsu itu dalam bahasa Arabnya al-hawa. Kata kerjanya hawa yahwi. Hawa yahwi. Makanya kata Al-Imam Syu'bah atau Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, al-hawa yusamma bil hawa, ya, hawa nafsu itu disebut dengan hawa nafsu li'annahu yahwi bisahibihi ilan nar. Disebut dengan hawa nafsu karena hawa nafsu tersebut yahwi, menyeret bagi orang yang memilikinya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hawa nafsu itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan kita. Kalau kita nggak bisa mengendalikannya, maka dia seperti apa yang dikatakan di dalam pepatah, musuh dalam selimut, menggunting di dalam lipatan, pagar makan tanaman. Dia berbahaya sekali tanpa kelihatan. Bahkan orang yang punya ilmu agama sekalipun, kalau sudah memperturutkan hawa nafsu, ilmu itu tidak berkah untuknya. Justru ilmu tersebut bisa membahayakannya. Dia sesat karena dia berilmu, karena memperturutkan hawa nafsu, ya. Sehingga ilmu tersebut dia peralat untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya? Kemudian apa kata Allah? Wa adhallahu Allah ala ilm. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Ya. Orang yang sesat karena kejahilan itu lebih ringan. Orang jahil kalau dia tersesat, diberitahu, maka dia akan mengikuti. Dia sesat itu karena nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti. Sehingga kalau ada yang memberitahunya, dia akan mengikuti kebenaran, tidak lagi mengikuti hawa nafsunya. Tapi orang yang tersesat justru karena ilmunya, sebab dia memperturutkan hawa nafsu, ini nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diajari, nggak bisa dinasehati. Anda ingin menasehati apa kepada orang yang seperti ini? Masalahnya dia bukan nggak tahu, dia ngerti. Dia hafal ayatnya, dia tahu hadisnya. Masalahnya adalah dia memperturutkan hawa nafsu. Makanya lahirlah ulama-ulama su, ulama-ulama yang bisa menyesatkan manusia dengan ilmunya. Bukan dirinya saja yang sesat, tapi dia juga menyesatkan orang lain. Itu bahayanya memperturutkan hawa nafsu. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah.
Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya? Bahkan dia itu, kata Allah, wa adhallahu Allahu ala ilm. Allah sesatkan dia di atas ilmu pengetahuannya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup pendengarannya dan juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah juga menjadikan tutupan itu berada di atas penglihatannya. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau sudah seperti ini keadaannya, siapa lagi yang bisa memberinya petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya? Hawa nafsu itu berbahaya sekali. Ya, merusak dunia dan agama. Orang yang memperturutkan hawa nafsu dalam perkara dunia, maka hidupnya akan hancur. Ya. Karena hawa nafsu itu akan membuatnya melakukan pengrusakan-pengrusakan. Sesuatu yang bahkan di luar fitrah, di luar kenormalan. Sebab dia tidak akan puas dalam batas tertentu. Dia ingin sesuatu yang lebih atau sesuatu yang baru. Makanya banyak orang yang memperturutkan hawa nafsu, dia melakukan pengrusakan-pengrusakan. Apalagi dalam masalah agama. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, dia tidak akan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beragama bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsunya. Maka banyak di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim Allah mengingatkan kita akan bahaya hawa nafsu ini. Di antaranya seperti ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-49, kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaknya engkau berhukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Dan hindari mereka, jangan sampai mereka menjauhkanmu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Orang yang memperturutkan hawa nafsu bahkan bisa melihat yang baik itu menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Terbolak-balik pandangannya, penilaiannya, sehingga orang yang memperturutkan hawa nafsu ini akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pengrusakan. Sebagai contoh misalnya, kok bisa ada orang yang suka sesama jenis? Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan, jeruk makan jeruk. Kok bisa ada ya orang yang masih berada di atas fitrahnya, normal, gak habis pikir, kok bisa ada? Apanya yang menarik dari sesama jenis? Yang menarik itu apanya gitu? Tapi karena fitrahnya sudah rusak dan dia memperturutkan hawa nafsu, apa yang tadinya buruk, bahkan kita jijik melihatnya, bagi dia indah, menyenangkan, menarik. Seperti kaum LGBT, kalau melihat lawan jenis nggak tertarik, tapi kalau melihat sesama jenisnya justru dia bernafsu. Subhanallah. Semua itu karena memperturutkan hawa nafsu.
Tidak ada yang lebih buruk pada diri seorang hamba melainkan memperturutkan hawa nafsu. Itu akan merusak dunia dan juga agamanya. Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya tentang dampak-dampak yang diakibatkan oleh memperturutkan hawa nafsu. Di antaranya, orang yang memperturutkan hawa nafsu, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak lagi bisa mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Neraca pertimbangannya sudah terbalik. Yang dia tahu adalah hawa nafsunya saja. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, beliau mengatakan, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasiri 'udan. Berbagai ujian itu akan ditimpakan oleh Allah ke dalam hati-hati manusia seperti tikar yang ditarik secara seutas demi seutas. Fa ayyu qalbin ushribaha, maka hati mana yang menyerap fitnah tersebut, nukitat fihi nuktatan sauda, setiap ada keburukan yang diserapnya, maka akan ada titik-titik hitam yang diletakkan di dalam hatinya. Wa ayyu qalbin anqaraha, dan hati mana dari hati manusia yang menolak keburukan fitnah yang diturunkan oleh Allah, nukitat fihi nuktatan bayadha, maka akan diletakkan padanya titik-titik putih. Hatta tasira ala qalbain, kata Nabi, sehingga hati manusia itu ada dua jenis. Yang pertama kata beliau, qalbun abyad mithlus safa fala taghurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Akan ada hati yang sangat bening laksana kaca, hati yang tidak akan pernah terbahayakan oleh ujian fitnah dari Allah selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar, sedangkan hati yang lain kata Nabi, aswad, qalbun aswad, adalah hati yang hitam, kalkuzi muzakhia, seperti ember yang tertelungkup, ya, seperti ember hitam yang tertelungkup, yang tidak lagi bisa menampung sesuatu padanya karena dia sudah tertelungkup dalam keadaan hitam legam. Hati itu gelap dengan titik-titik dosa, hawa nafsu yang diperturutkan. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, la ya'rifu ma'rufan, dia tidak lagi mengenal mana yang baik, wala yunkiru munkara, dia tidak lagi mengenal mana yang mungkar, illa ma ushriba min hawah, yang dia tahu adalah hawa nafsu yang diperturutkannya. Enggak lagi mengenal mana yang baik, mana yang buruk, yang penting hawa nafsu. Ya. Ini adalah dampak dan bahayanya memperturutkan hawa nafsu. Hal yang lain, hawa nafsu itu mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathun, ada tiga hal kata beliau alaihi salatu wassalam, thalathun muhlikat, tiga hal yang bisa membinasakan. Pertama adalah syuhun muta', sikap pelit yang diperturutkan. Pelit, syuh itu lebih daripada bakhil. Kalau bakhil itu pelitnya bukan sebuah karakter, bukan menjadi watak. Manusia itu ada, setiap manusia ada waktu-waktu dia bisa menjadi pelit. Itu namanya al-bukhl. Orangnya disebut dengan bakhil. Ya. Apalagi sifat manusia cinta kepada harta. Tapi kalau syuh,
itu sudah menjadi karakter watak. Pelitnya itu sudah menjadi kepribadian. Sudah sulit untuk lepas. Dalam banyak kondisi dia selalu bersikap pelit, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala pada haknya. Itu namanya syuh. Maka di antara yang menghancurkan hidup seseorang adalah syuhun muta'. Pelit yang diperturutkan, yang sudah menjadi karakter dan watak, karena hartanya tidak akan berberkah. Berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti oleh pemiliknya. Ya. Kata Imam Qatadah rahimahullahu taala, barang siapa yang setiap dia menginginkan sesuatu dia perturutkan, maka dia termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Dia tidak lagi peduli mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Yang penting menyenangkan. Yang penting menurutnya dia bisa happy. Maka orang ini telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Hawa nafsu yang diikuti. Kalau hawa nafsu yang diikuti, bahkan seorang mampu untuk membunuh orang tuanya demi untuk kesenangan. Dan sudah banyak kasus, iya kan? Di mana seorang anak mampu membunuh bapaknya, mampu membunuh ibunya hanya demi sebuah kesenangan. Karena mungkin dia tidak dikasih dana, tidak dikasih uang, tidak dikasih duit. Bahkan duit itu dia pergunakan bertujuan untuk membeli narkoba. Itu contoh ringan. Bahkan seseorang bisa merusak bangsa dan negaranya, mengkhianati bangsa dan negaranya sendiri demi untuk memperturutkan hawa nafsu, demi kepentingan pribadinya. Ini menghancurkan, membinasakan. Hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa'ijabul mar'i ra'yah. Seorang yang selalu bangga dengan pikirannya sendiri, enggak menghargai pendapat orang lain. Dia selalu merasa benar. Ini tidak bisa menerima masukan. Padahal setiap manusia itu mempunyai batas kemampuan di dalam berpikir. Belum tentu yang menurutnya bermaslahat ternyata memang benar bermaslahat. Bisa jadi yang benar adalah pendapat orang lain yang memberikan masukan. Maka setiap orang yang bangga dengan pikirannya sendiri ini bisa menghancurkan, membinasakan. Kemudian barakallahu fikum, di antara dampak yang mengerikan dari memperturutkan hawa nafsu, bahwa hawa nafsu itu membuat kita tidak lagi peka kepada kebenaran. Ya. Terutama dalam hal-hal yang menjadi titik perdebatan, sesuatu yang barangkali diperselisihkan di antara manusia, entah dalam urusan dunia atau di dalam urusan agama. Kita nggak lagi peka terhadap mana yang benar, mana yang batil, karena sudah menjadi kebiasaan kita selalu memperturutkan hawa nafsu. Apa yang menurut kita enak, apa yang menurut kita senang, apa yang menurut kita lebih sesuai dengan diri kita, bukan yang dicari kebenaran. Orang yang seperti ini sulit untuk memahami kebenaran. Walaupun terpampang di hadapannya Al-Quran, walaupun terpampang di hadapannya Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan-peringatan Allah, teguran-teguran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bermanfaat bagi orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Percuma kita bacakan kepadanya Al-Quran, percuma kita bacakan kepadanya hadis, selama dia sudah memperturutkan hawa nafsunya, dia nggak lagi peka kepada kebenaran. Ya. Tapi yang lebih tepat kalau ditambahi hurufnya, bukan peka, tambahi huruf ke, peka. Tahu peka ya? Orang Aceh tahu peka enggak? Tahu ya, paham ya insyaallah. Nah, tidak lagi bisa melihat dan mendengarkan kebenaran. Peka terhadap kebenaran.
Ya. Makanya kata Allah di dalam surat Muhammad ayat yang ke-16, wa minhum man yastami'u ilaik. Di antara mereka itu orang-orang munafik, ada yang mendengar kepadamu. Hatta idza kharaju min indika, ketika mereka telah keluar dari sisimu, qalu lil ladzina utul ilm, mereka bertanya kepada orang-orang yang diberi ilmu, madza qala anifa, apa yang dikatakannya tadi. Padahal dia mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak paham, enggak ngerti. Ya. Allah tutup pikirannya, Allah tutup hatinya untuk bisa memahami kebenaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Allah? Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah tutup hati-hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, di antara dampak memperturutkan hawa nafsu, bahaya memperturutkan hawa nafsu, bahwa hawa nafsu itu adalah sebab yang membuat seseorang menyimpang dari agamanya. Tidaklah terjadi penyimpangan di dalam agama sampai pada tingkat menghalalkan darah sesama kaum muslimin, melainkan karena memperturutkan hawa nafsu. Iya. Makanya kata Allah Azza wa Jal terhadap Nabi Daud, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, tegakkan hukum di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi' il hawa, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu. Fayudhilluka an sabilillah, mengikuti hawa nafsu itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sampai ada sahabat khalifah yang mulia Umar ibn al-Khattab terbunuh, Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib terbunuh. Bahkan orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib menganggap dirinya telah bertakwa kepada Allah. Semua itu karena memperturutkan hawa nafsu. Tertumpahnya darah sesama kaum muslimin karena ada di antara mereka yang memperturutkan hawa nafsu. Ya, terjadi kesesatan di dalam agama, pemahaman yang keliru, pemahaman yang menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, di antara dampak dari memperturutkan hawa nafsu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dengan memperturutkan hawa nafsu itu bukan manusia saja yang menjadi rusak, bahkan langit dan bumi pun akan hancur kalau diperturutkan hawa nafsu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-71, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ard, niscaya langit-langit dan bumi akan hancur, akan binasa, akan rusak kata Allah. Wa man fihin, dan akan rusak pula penghuni-penghuni langit dan penghuni-penghuni bumi. Kalau seandainya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memperturutkan hawa nafsu manusia, maka akan rusak langit-langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Mujahid, berkata Imam Abu Saleh dan Suddi rahimahumullah,
Al-haqqu huwa Allah azza wa jal. Kebenaran itu adalah Allah azza wa jal. Wal murad, yang dimaksud dari ayat ini, lau ajabahumullahu ila ma fi anfusihim minal hawa wa syar'il umur ala wifqi dzalik la fasadatis samawati wal ard wa man fihin li fasadi ahwaihim wa ikhtilafiha. Jadi kata para ulama ahli tafsir semacam Mujahid, Abu Saleh dan juga As-Suddi, kebenaran itu adalah Allah azza wa jal. Yang dimaksud oleh ayat, kalau seandainya Allah mengabulkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka langit-langit dan juga bumi akan hancur serta seluruh penghuninya, karena rusaknya hawa nafsu manusia dan juga karena bermacam-macamnya hawa nafsu mereka. Oleh karenanya, orang yang beragama itu harus benar-benar niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kebenaran itu terasa pahit, menusuk di dalam hati, terasa berat untuk diamalkan, enggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau itu adalah tuntunan Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas ayatnya di dalam Al-Quran, jelas pula tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tinggalkan segala bentuk hawa nafsu. Karena kalau tidak akan terjadi kerusakan. Bukan saja yang rusak itu adalah para penduduk bumi, akan membawa kerusakan kepada langit-langit dan bumi itu sendiri. Maka ma'syarul muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang paling berbahaya pada diri seorang hamba adalah hawa nafsunya. Kalau kita ingin kalau kita misalnya berhadapan dengan musuh yang tampak fisiknya ada di hadapan kita, mungkin kita akan bersiap-siap pasang kuda-kuda. Kita bisa melawannya dengan mudah. Ya lebih gampang begitu. Tapi kalau ada musuh, dia ada pada diri kita sendiri. Bahkan musuh itu bersama kita dimanapun kita berada. Bahkan hawa nafsu itu bisa dikatakan kita melawan diri kita sendiri. Ini musuh yang paling berat. Ini musuh yang paling berat. Sehingga bagaimana cara yang paling efektif untuk melawan musuh yang seperti ini? Cara yang paling efektif dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, untuk bisa mengantisipasi dan mengalahkan hawa nafsu adalah dengan melawannya. Misalnya hawa nafsu kita mengajak kita untuk malas mempelajari agama. Obat yang paling mujarab apa? Paksa diri kita untuk rajin belajar. Memang diri ini harus dipaksa. Kalau kita tidak memaksanya, maka kita akan selalu kalah dengan hawa nafsu kita. Misalnya kita diajak oleh hawa nafsu kita untuk pelit di dalam mengeluarkan harta di jalan Allah. Karena memang manusia itu sangat cinta kepada harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sepenuh hati. Maka untuk melawan rasa pelit ini apa? Kita bergelut, berjuang untuk melawan diri kita sendiri, berderma di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun rasanya pahit, tapi ini obat yang harus kita telan. Tidak ada obat yang lebih mujarab daripada menyelisihi hawa nafsu itu sendiri. Malas untuk ibadah, malas untuk zikir, malas untuk membaca Al-Quran. Apa obatnya yang paling mujarab? Apa obatnya? Gak mungkin bodrek ya. Obatnya adalah menyelisihinya. Ya. Bahkan kata sebagian ulama, kalau ada dua masalah yang membingungkanmu dalam urusan agamamu, maka pilihlah yang paling jauh dari hawa nafsumu.
Ini kira-kira halal atau haram ya? Kalau saya katakan halal ini lebih enak kayaknya, hindari. Berarti bisa jadi ini adalah haram. Sesuatu yang engkau bimbang, jauhi apa yang sesuai dengan hawa nafsumu. Nah, dan kalau ada kesempatan tentunya bertanya kepada orang yang berilmu, sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-37 dan ke-41 sampai ke-41, fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mengedepankan kehidupan dunia, fa innal jahim hiyal ma'wa, sungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat berpulangnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang yang takut akan Rabbnya dan menahan diri dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga itu adalah tempat kediamannya. Kalau Anda ingin masuk ke dalam surga, jangan pernah memperturutkan hawa nafsu. Bahkan orang yang beribadah sekalipun, kalau dia memperturutkan hawa nafsu, ya, ibadah itu bukan karena ada tuntunannya, bukan karena ada ayatnya dan hadisnya, bukan karena ada dalilnya, tapi karena dirasanya enak aja gitu. Ya, terserahlah, nggak tahu saya apa dalilnya, yang penting saya enak ibadah seperti ini. Nah, ini bahaya. Kalau dia sudah memperturutkan hawa nafsu seperti ini, bisa hampir dipastikan dia akan terjatuh ke dalam ibadah-ibadah yang justru tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia mengada-ada di dalam beragama. Kata Allah di dalam surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakanlah wahai Nabi, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Ya. Jadi mereka itu, kata Allah, adalah orang yang sia-sia amalannya ketika di dunia, sementara mereka menyangka bahwa mereka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Siapa mereka ini? Orang yang beragama tanpa tuntunan, tapi karena hawa nafsu. Ini yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita padanya. Semoga Allah azza wa jal selalu menjauhkan kita dari hawa nafsu yang berbahaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya kelak, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang indah ini, di dalam masjid yang mulia ini. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.